Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan dan menjalankan amal-amal ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kenikmatan tersebut atau memberikan tambahan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih kitab Taharah, dan kitab yang akan kita jadikan sebagai rujukan adalah kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdih Madhahibil Arba'ah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Kita mempelajari kitab ini karena kitab ini memakai metode yang kemarin sudah saya singgung, yaitu metode menjelaskan hukum fikih, kemudian mengaitkan hukum fikih tersebut langsung kepada dalilnya. Dan sudah saya sampaikan pada kesempatan yang telah lalu bahwa metode ini cocok bagi kebanyakan kaum muslimin yang keadaan mereka adalah awam dan kesempatan belajar fikih mereka biasanya sedikit. Berbeda dengan orang-orang yang memang mempunyai waktu yang khusus untuk belajar fikih, maka lebih baik bagi mereka untuk mempelajari fikih secara bertahap, dari mulai fikih dasar mazhab tertentu tanpa menjelaskan dalil sama sekali, kemudian setelah itu mempelajari fikih mazhab tertentu dengan dalilnya, kemudian mempelajari fikih mazhab tertentu dengan mengetahui perbedaan pendapat dalam mazhab tersebut, kemudian setelah itu baru fikih muqaran atau mempelajari fikih dengan perbandingan mazhabnya. Dan karena saya melihat kebanyakan kaum muslimin lebih membutuhkan untuk mempelajari fikih langsung dikaitkan dengan dalilnya, maka cara inilah yang ana ambil dalam kajian ini. Taib.
Memasuki kitab yang pertama kali dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih, biasanya mereka pertama kali membahas kitab taharah. Kitab yang menjelaskan tentang bersuci. Kenapa ini didahulukan? Karena ini berkaitan dengan rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Orang yang salat, maka salatnya tidak akan sah kecuali apabila taharahnya benar, apabila bersucinya benar. Maka pembahasan bersuci biasanya didahulukan sebelum pembahasan salat. Taib. Apa yang dimaksud dengan taharah? At-taharah dalam bahasa itu artinya adalah kebersihan. Bersihnya sesuatu dari kotoran. Bersihnya sesuatu dari kotoran. Inilah maksud dari taharah dalam bahasa Arab. Dan kotoran itu bisa berupa kotoran yang kasat mata, bisa berupa kotoran yang tidak kasat mata. Kotoran yang kasat mata seperti misalnya najis, sesuatu yang najis, ya seperti kencing, seperti misalnya kotoran manusia, kotoran hewan yang tidak bisa dimakan atau tidak halal dimakan, seperti darah haid, ya, darah selain darah haid. Ini sesuatu yang kasat mata, kotoran yang kasat mata. Di sana ada kotoran yang tidak kasat mata, seperti misalnya dosa, seperti misalnya kemaksiatan, seperti misalnya sifat-sifat buruk manusia, akhlak-akhlak buruk manusia. Ya, ini kotoran yang tidak kasat mata. An-nadhafah, kebersihan atau bersihnya sesuatu dari kotoran, itu mencakup kotoran-kotoran yang kasat mata dan kotoran-kotoran yang tidak kasat mata. Ini makna an-nadhafah di dalam bahasa Arab, makna at-taharah dalam bahasa Arab. Adapun makna at-taharah dalam syariat Islam adalah raf'u ma yamna'u as-salah min hadatsin aw najasatin bil ma'i aw ghairih. Menghilangkan sesuatu yang menjadikan seseorang tidak boleh salat, baik berupa hadas ataupun berupa sesuatu yang najis. Menghilangkannya dengan air atau dengan yang lainnya. Saya ulangi lagi, definisi dari at-taharah dalam syariat Islam adalah menghilangkan sesuatu yang menjadikan seseorang tidak boleh salat. Sesuatu tersebut bisa berupa hadas, bisa berupa najis, dan menghilangkannya bisa dengan air, bisa dengan yang lainnya. Inilah hakikat dari taharah dalam makna syar'i. Baik, saya jelaskan atau saya terangkan atau saya jabarkan definisi ini. Menghilangkan sesuatu yang menjadikan seseorang tidak boleh sholat, baik berupa hadas ataupun berupa sesuatu yang najis. Apa yang disebut hadas? Apa yang dimaksud dengan hadas? Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang najis? Hadas, sebagaimana didefinisikan oleh sebagian ulama, adalah wasfun qaimun bil badani
yamna'u minas salati wa nahwiha mimma tushtaratu lahu at-taharah. Hadath adalah sifat yang ada pada badan yang menjadikan badan tersebut tidak boleh melakukan salat ataupun yang lainnya yang disyaratkan untuk bersuci atau disyaratkan dalam keadaan suci, yang harus dilakukan dalam keadaan suci. Sifat yang melekat pada badan yang menjadikan badan tersebut tidak boleh melakukan ibadah salat atau melakukan ibadah yang lainnya yang diharuskan bersuci di dalamnya. Inilah makna dari hadath. Baik. Hadath ini dia tidak najis secara kasat mata. Ya, seperti misalnya orang kentut, ya. Orang kentut, kentutnya tidak najis. Dan orangnya juga dengan kentut tersebut tidak najis secara kasat mata. Tapi secara hukumnya, ya, dia dianggap sebagai orang yang najis sehingga tidak boleh sholat. Jadi kotornya itu kotor yang tidak kasat mata. Kotornya adalah kotor yang tidak kasat mata. Seperti misalnya lagi orang yang memegang kemaluannya, memegang zakarnya misalnya, ya, maka dikatakan dia menjadi kotor. Ada hadath di situ. Tapi kotorannya adalah kotor, tapi keadaan kotornya adalah keadaan kotor yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya. Ini hadath, ya. Hadath itu pada sesuatu, ya. Hadath itu sifatnya tidak kasat mata. Berbeda dengan najis. Najis itu sifatnya kasat mata. Benar-benar bisa kita indra, bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita cium. Itu biasanya ya keadaan najis. Seperti misalnya, ya sudah saya sebutkan tadi, kencing. Kencing itu najis, bukan hadath. Ketika seseorang mengeluarkan kencing, maka kencingnya najis. Keadaan dia menjadi hadath. Keadaan dia menjadi hadath, tapi kencingnya najis. Karena kencingnya kasat mata. Keadaan dia yang kotor, ya, karena keluarnya kencing tersebut, walaupun kencingnya sudah dihilangkan, keadaan dia kotor, tapi kotornya tidak kasat mata. Itulah hadath. Kencing najis, keluarnya kencing menyebabkan seseorang hadath. Makanya jangan sampai kita salah faham dalam masalah ini. Ada sebagian orang mengatakan kalau orang menyentuh najis maka wudunya batal. Kalau seseorang menyentuh najis maka wudunya batal. Mungkin dia menyamakan antara najis dengan hadath. Karena dia menyentuh, maka tangannya menjadi kotor misalnya. Kotor itu dalam
Kotor itu bisa masuk dalam kotor yang hadath, bisa masuk dalam kotor yang najis. Maka ini pemahaman yang tidak benar. Ya, pemahaman yang tidak benar. Kalau kita menyentuh air kencing, ya, maka tangan kita menjadi najis. Tapi keadaan kita tidak hadath. Harus dibedakan antara dua hal ini. Hadath itu adalah keadaan seseorang ya tidak boleh sholat ataupun ibadah yang lainnya yang dia diharuskan untuk bersuci, tapi sifatnya itu tidak kasat mata, dia berupa sifat keadaan, ya, sifatnya tidak kasat mata, berbeda dengan najis. Ya, kalau najis dia menghalangi sholat, tapi sifatnya kasat mata, bisa kita indra, bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita cium, bisa dirasakan. Taib. Dengan air atau yang lainnya menghilangkan sesuatu yang menjadikan seseorang tidak boleh sholat dengan air atau dengan yang lainnya. Jadi taharah itu bisa dengan air. Seperti misalnya kita wudu dengan air. Selesai berwudu, maka hadas akan terangkat. Hadas kecil akan terangkat dengan kita berwudu. Mandi junub. Ini termasuk di antara cara bersuci. Dan itu dengan air. Ketika seseorang mandi besar dengan air, maka hadas besarnya menjadi hilang. Atau selain air bisa, seperti misalnya pasir atau debu. Ketika seseorang dibolehkan untuk tayammum, maka itu bisa menghilangkan hadas kecil atau hadas besarnya seseorang. Intinya, membersihkan sesuatu yang najis itu bisa dengan air atau bisa dengan yang lainnya. Begitu pula menghilangkan hadas, itu bisa dengan air, bisa dengan pengganti air. Taib. Selanjutnya, apa hukum taharah ini? Apa hukum taharah ini? Ketika membicarakan masalah hukum taharah, maka kita harus membagi taharah menjadi dua. Karena kotoran itu terbagi menjadi dua. Dan membersihkan kotoran akhirnya terbagi juga menjadi dua. Ada kotoran yang berupa najis, ada kotoran yang berupa hadas. Ada kotoran yang berupa najis, ada kotoran yang berupa hadas. Bersuci dari kotoran yang berupa najis itu diwajibkan ketika seseorang ingat dan dia mampu menghilangkannya. Saya ulangi, membersihkan kotoran yang berupa najis itu diwajibkan ketika seseorang ingat dan dia mampu untuk menghilangkan kotoran tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Maka bersihkanlah bajumu. Ini salah satu dari penafsiran ayat ini. Wa thiyabaka fatahhir. Maka bersihkanlah bajumu. Kalau kita mengambil penafsiran ini, berarti bersihkanlah bajumu dari kotoran-kotoran yang menjadikannya najis.
Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan pakaiannya dari kotoran-kotoran yang najis. Dan dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa pada asalnya perintah dalam syariat itu menunjukkan hukum wajib. Dan di dalam kaidah usul fikih juga disebutkan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada asalnya menunjukkan perintah kepada umatnya juga. Perintah yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga perintah untuk umatnya. Pada asalnya demikian. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah misalnya. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah yang ditujukan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah tersebut perintah untuk bertakwa. Pada asalnya perintah itu juga tertuju kepada umatnya. Begitu pula di dalam ayat ini, wa thiyabaka fatahhir, maka bersihkanlah bajumu. Ini juga perintah untuk umatnya. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Sehingga taharah itu hukumnya wajib. Taib. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar keduanya membersihkan rumahku, yaitu Baitullah, yaitu Ka'bah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang melakukan ibadah tawaf, untuk orang-orang yang melakukan ibadah i'tikaf, dan untuk orang-orang yang melakukan ruku' dan sujud, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah salat. Di sini juga ya disebutkan ada perintah untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Baitullah. Tentunya membersihkan dari kotoran. Dan kotoran-kotoran tersebut ya adalah kotoran-kotoran yang menjadikan tempat itu najis. Dan perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, ini kan perintah untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu kan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menggunakan ayat seperti ini untuk mewajibkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan taharah? Maka kita katakan bahwa syariat-syariat para nabi terdahulu itu menjadi syariat kita selama di dalam syariat kita tidak ada yang menyelisihinya, selama tidak dihapus oleh syariat kita, tidak ada penjelasan dalam syariat kita yang menghapusnya. Ya, syariat-syariat umat terdahulu itu pada asalnya menjadi syariat kita, kecuali apabila ada dalil dalam syariat kita yang menghapus syariat tersebut secara khusus. Taib. Sehingga ayat ini menunjukkan wajibnya kita melakukan taharah. Wajibnya kita membersihkan diri atau tempat tertentu dari kotoran-kotoran yang menajiskan. Ini
masalah yang pertama, hukum taharah yang berkaitan dengan najis. Hukum membersihkan kotoran yang najis. Adapun hukum taharah yang berkaitan dengan hadas, maka ini diwajibkan apabila seseorang hendak melakukan ibadah salat ataupun ibadah yang lainnya yang diwajibkan ada taharah di sana. Taharah dari hadas atau membersihkan diri dari hadas ini diwajibkan ketika seseorang akan melakukan ibadah salat atau ibadah yang lainnya yang disyaratkan untuk bersuci di dalamnya. Ya, seperti misalnya, ya, menurut jumhur ulama, menyentuh mushaf itu harus dalam keadaan berwudu. Ini pendapat mayoritas ulama. 4 imam dalam 4 madhab, ya, yang ma'ruf, yang masyhur, semuanya mengharuskan atau mewajibkan berwudu ketika ingin menyentuh mushaf Al-Quran. Maka ketika kita ingin menyentuh mushaf, diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Baik. Ini 2 hukum taharah. Kalau taharahnya berkaitan dengan najis, maka hukumnya wajib dilakukan ketika seseorang ingat dan dia mampu untuk menghilangkannya. Ingat dan ada kemampuan. Adapun hukum taharah yang berkaitan dengan hadas, maka wajib dilakukan. Kapan? Ketika seseorang akan melakukan salat atau akan melakukan sesuatu yang harus bersuci dahulu, ya, sebelum melakukannya. Taib. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang pentingnya taharah. Taharah ini sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Dan banyak dalil yang menunjukkan pentingnya taharah ini. Di antaranya yang pertama, taharah adalah syarat sahnya salat seorang hamba. Taharah adalah syarat sahnya salat seorang hamba. Sehingga ini menunjukkan pentingnya taharah. Karena salat itu ibadah yang sangat istimewa. Ketika salat yang sangat istimewa tersebut tidak mungkin sah kecuali dengan taharah, maka itu menunjukkan betapa pentingnya taharah dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda." La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Salatnya orang yang hadas itu tidak akan diterima sampai dia berwudu. Kalau dia tidak berwudu, maka salatnya tidak bisa menjadi sah. Ya, tentunya ketika orang mampu untuk berwudu, ya. Adapun ketika seseorang tidak mampu lagi berwudu, maka itu pembahasan lain. Selama orang masih mampu untuk berwudu, maka salatnya tidak akan sah kecuali dengan berwudu. Dan berwudu termasuk taharah. Maka ini menunjukkan
betapa pentingnya taharah dalam kehidupan kita. Kita harus mempelajarinya. Dan inilah termasuk di antara ilmu yang wajib untuk kita ketahui. Ini masuk dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban seorang hamba. Karena tanpa ilmu tersebut seorang hamba tidak bisa melakukan kewajibannya. Seperti misalnya taharah. Taharah ini diwajibkan kepada setiap hamba. Kenapa? Karena setiap hamba wajib salat. Dan kita tidak mungkin bisa taharah, bisa melakukan taharah dengan baik dan benar kecuali dengan belajar, kecuali dengan menuntut ilmu tentangnya. Sehingga menuntut ilmu atau belajar tentang taharah ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya taharah dalam kehidupan kita. Dalil yang kedua yang menunjukkan betapa pentingnya taharah dalam kehidupan kita adalah ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang senang melakukan taharah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk desa Quba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu." Di sana ada orang-orang yang senang melakukan taharah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan taharah. Dia mensucikan badannya, baik dari najis maupun dari hadath. Allah mencintai orang-orang yang demikian. Oleh karenanya, ya, bersihkanlah badan kita. Bersihkanlah badan kita. Bersihkanlah tempat kita. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Jangan sampai ya ada najis yang kita biarkan lama ya di tempat kita. Kalau kita menemui baju kita terkena najis ya, maka kumpulkan di tempat tertentu yang nantinya ya untuk dibersihkan. Kalau misalnya ada anak yang kencing ya di sembarang tempat, maka segera bersihkan. Jangan biarkan tempat tersebut kotor dalam keadaan yang lama. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya dan tempatnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain juga mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang melakukan taharah, membersihkan dirinya. Ya, ini bisa bersih dari sesuatu yang kasat mata, bisa bersih dari sesuatu yang tidak kasat mata. Membersihkan diri dari dosa, membersihkan diri dari efek kemaksiatan, ya masuk dalam ayat ini juga. Membersihkan diri dari kotoran pun masuk dalam ayat itu. Baik. Yang ketiga, termasuk di antara dalil yang menunjukkan pentingnya taharah adalah
Karena kalau seseorang tidak bisa melakukan taharah dengan baik, maka dia bisa mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak melakukan bersuci dengan baik, tidak membersihkan dirinya dari najis dengan baik, maka bisa terancam mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqal innahuma yu'adzaban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidaklah disiksa karena sesuatu yang besar dalam pandangan keduanya. Amma hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Adapun orang yang ini, maka dia dahulu tidak membersihkan dirinya dari kencingnya dengan sempurna, dengan baik. Dan ini banyak terjadi di zaman ini. Banyak terjadi di zaman ini orang-orang yang ketika membersihkan dirinya dari kencing tidak sempurna. Maka sempurnakanlah ketika kita membersihkan kencing kita. Jangan asal-asalan, karena itu berpotensi mendatangkan azab kubur bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, inilah dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya taharah dalam kehidupan kita. Taharah dalam kehidupan kita sangat penting sekali, karena itu adalah salah satu syarat sahnya salat kita. Dan kita tahu betapa istimewanya ibadah salat dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang suka melakukan taharah. Kemudian yang ketiga, ketika kita tidak baik dalam bertaharah, kurang dalam bertaharah, maka itu akan mendatangkan azab bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan anwa'ut taharah. Jenis-jenis taharah. Para ulama membagi taharah menjadi dua. Ada taharah haqiqiyah, ada taharah hukmiyah. Taharah yang hakiki dan taharah yang hukmi. Apa itu taharah hakikiyah atau taharah yang hakiki? Yang disebut dengan taharah hakiki adalah membersihkan diri dari najis, membersihkan diri dari kotoran najis. Dan najis biasanya kasat mata. Ya, najis itu kasat mata. Ini disebut taharah hakikiyah, membersihkan diri atau sesuatu yang ada kotoran najisnya, yang bisa kita indra, yang bisa diindra. Ya, seperti misalnya membersihkan baju dari darah, membersihkan badan kita dari kencing,
membersihkan kotoran BAB kita misalnya. Ini taharah hakikiyah. Jenis yang kedua adalah taharah hukmiyah, yaitu membersihkan diri dari hadas. Dan biasanya hadas itu tidak kasat mata. Dan ini khusus untuk badan. Ini khusus untuk badan manusia. Ya. Kalau yang taharah hakikiyah itu bisa pada badan manusia dan bisa pada yang lainnya. Adapun taharah hukmiyah ini khusus untuk badan manusia. Dan taharah hukmiyah ini terbagi menjadi 3. Taharah hukmiyah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah taharah kubra, taharah yang paling besar, bersuci dari hadas besar. Karena hadasnya besar, maka taharahnya disebut sebagai taharah yang besar, taharah kubra. Ya, seperti mandi junub dengan air, ini taharah kubra. Kemudian yang kedua adalah taharah sughra, bersuci yang kecil. Karena hadasnya kecil, maka bersucinya disebut bersuci kecil. Itulah wudu. Ya, wudu dengan menggunakan air. Kemudian yang ketiga adalah taharah yang merupakan pengganti dari 2 taharah yang telah lalu ketika tidak bisa dilakukan. Taharah yang merupakan pengganti. Ya, taharah yang merupakan pengganti dari taharah kubra atau pengganti dari taharah sughra. Itulah tayammum. Baik. Ini yang berkaitan dengan macam-macam taharah, ya. Dan saya lihat ya waktu sudah hampir jam 7. Saya akhiri kajian sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah, dan juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.